내 뒷모습만 봐도 알잖아. 어두워질 때 분홍빛이 나. 새하얀 조명이 날 깨우면 번쩍번쩍 세상을 흔들어. Hey! What's my name? What's my name? What's my name? What's my name? 머리를 하얗게 피운 채 시끄러운 감정을 태울래. Burn burn burn. 그때 난 네 갈증을 해소할 샴페인. Sip sip 나를 들이켜. 그래도 저 높이 내 바디 받들어. Want you to ring the alarm. 세상에게 알려 내 이름에다 입 맞춰. Say la, listen, love me, la, listen, love me. Hey, call me la, listen, love me, la, listen, love me. Hey, oh, 있잖아 attitude, 뭐 터져라고. The lightest in the room. Just say la, listen, love me, la, listen, love me. Hey, call me la, listen, love me, la, listen, love me. Hey, oh, 있잖아 attitude, 뭐 터져라고. The lightest in the room. Ini musik haram, musik haram, musik haram. Microphone, put it on speaker. I said I can't hear you, so you need to speak up. Put that shit on stereo. Everyone else on very low, protecting like a barrier. Promise this not the area that need anybody coming in for my man. Gotta catch a case, gonna be my hand. Bam, bam, bam. Hit after hit, the rocks in my wrist, so I call them the Flintstones. Ring the alarm, 세상에게 알려 내 이름에다 입 맞춰. Say la, listen, love me, la, listen, love me. Hey, call me la, listen, love me, la, listen, love me. Hey, oh, 있잖아 attitude, 뭐 터져라고. The lightest in the room. Just say la, listen, love me, la, listen, love me. Hey, call me la, listen, love me, la, listen, love me. Hey, oh, 있잖아 attitude, 뭐 터져라고. The lightest in the room. 누구와 또 비교 못해 그래봤자 you gon' still love me. You need some LA 지금 너의 두 눈앞에 서있는 내 이름을 기억해. Love you some LA You gonna see me 어떻게 하는지 다 보여줘도 태국에서 한국 거쳐 여기까지 when but the throw. Being the greatest of all time in fantasy. 새까만 비금빛 왕관 belongs to we. 랄리사 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 하늘이 당당해. 랄리사 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 저들은 날 원해. 랄리사 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 catch me if you can. 랄리사 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 랄리사. Say la, listen, love me, la, listen, love me. Hey, call me la, listen, love me, la, listen, love me. Hey, oh, 있잖아 attitude, 뭐 터져라고. The lightest in the room. Just say la, listen, love me, la, listen, love me. Hey, call me la, listen, love me, la, listen, love me. Hey, oh, 있잖아 attitude, 뭐 터져라고. The lightest in the room. Pakai apa aja nih, Neng? Sayur lodeh bang, abis itu ayam, paha ya, tahu, telur dadar, pakai sambal juga deh. Kerupuk nggak, Neng? Enggak deh bang, soalnya harga kerupuk sekarang bisa buat langganan Spotify Premium Mini di handphone. Saya bisa download 30 lagu favorit tanpa iklan seharian. Oh, Sekarang sehari aja makan gak pakai kerupuk, kamu bisa langganan Spotify Premium Mini di handphonemu. Pas banget nih, mulai dari Rp2.500 per hari atau Rp9.500 per minggu. Yuk ketuk bannernya. 거울 앞에서도 연습해 두 눈을 크게 떠. 이런 표정을 난 좋아해. 어떻게 하면 더 연약해 정초해 보일까. 안고 있는 꾸며보곤 해. 여자의 마음을 Five, four, three, two. 몰라 널. Let me just say it 내 모습까지 감싸 안아줘. 난 네 머리 꼭대기에서 춤춰 you dumb dumb. 난 네 머리 꼭대기에서 춤춰 you dumb dumb.
무슨 개고리게 다는 위한 거야 덤덤덤 수고한 눈빛 보고 잔머리 굴리지 말고 let's play 덤덤덤 원래 많이 못 먹어요 용서서 yeah 발른 절대 못하면 야 Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam, Ibu. Sudah pada kumpul ya? Udah, Bu. Sudah pada kumpul? Oke. Kita mulai ya. Pematerinya sudah ada ya? Sudah, Bu. Sudah ada belum? Oke. Sudah. Oke. Ini sudah lewat 4 menit ya. Mari kita mulai perkuliahan pertemuan ketiga ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa yang kita pelajari pada siang hari ini menjadi bagian dari amal ibadah kita yang diharapkan bisa dicatat ya sebagai bagian amal baik kita dan juga bermanfaat buat kalian baik di masa-masa sekarang maupun di masa-masa yang akan datang. Kita berdoa dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah pembahasan kedua TSM ini. Kita akan membahas tentang teori konflik sosial ya. Teori konflik sosial dari dua orang tokoh sosiologi ya atau pemikir sosiologi yakni Ralph Dahrendorf dan Lewis Coser. Pada kelompok 2 dipersilahkan untuk menyampaikan materinya. Hasan, tolong. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang materi kami, yaitu mengenai teori konflik sosial. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya, Iklima Najila Humaira, sebagai moderator. Selanjutnya ada Andi Nur Amani Azri dan Rizky Febrianti Fajrin. Next. Berikut adalah materi-materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama ada pengertian konflik sosial dan jenis-jenisnya. Yang kedua ada penjelasan teori konflik menurut Ralph Dahrendorf. Dan yang ketiga ada penjelasan teori konflik menurut Lewis Coser. Next. Selanjutnya mengenai pengertian konflik sosial akan dijelaskan oleh Andi Nur Amani Azri. Ya, pengertian konflik sosial. Konflik didefinisikan sebagai pertentangan yang bersifat langsung dan disadari antara individu-individu atau kelompok-kelompok untuk mencapai tujuan yang sama. Kekalahan pihak lawan dianggap sangat penting dalam mencapai tujuan. Jadi bisa disimpulkan bahwa konflik sosial adalah di mana adanya pertentangan yang terjadi dalam masyarakat. Next. Berikut jenis-jenis konflik sosial ya, ada 3. Yang pertama, konflik laten atau konflik tertutup adalah suatu keadaan yang di dalamnya terdapat banyak persoalan, sifatnya tersembunyi. Contohnya, perbedaan pandangan 2 individu terhadap suatu hal yang menyebabkan konflik di antara mereka. Namun konflik tersebut tidak diangkat ke ranah umum. Yang kedua ada konflik terbuka.
adalah situasi ketika konflik sosial telah muncul ke permukaan yang berakar dalam dan sangat nyata, dan memerlukan berbagai tindakan untuk mengatasi akar penyebab dan berbagai efeknya. Contohnya adalah yaitu seperti demonstrasi buruh, demonstrasi mahasiswa, dan lain-lain. Lalu yang ketiga, konflik di permukaan. Di sini maksudnya konflik yang memiliki akar yang dangkal atau tidak berakar dan muncul hanya karena kesalahpahaman mengenai sasaran yang dapat diatasi dengan meningkatkan komunikasi. Contohnya seperti konflik perkelahian antar SMA. Next. Yang kedua adalah teori konflik menurut Rolf Dahrendorf. Rolf Dahrendorf merupakan seorang tokoh pengkritik fungsionalisme struktural dan merupakan citra diri ahli teori konflik. Dahrendorf telah melahirkan kritik penting terhadap pendekatan yang pernah dominan dalam sosiologi, yaitu kegagalannya di dalam menganalisa masalah konflik sosial. Dahrendorf mengakui bahwa masyarakat tidak akan ada tanpa konsensus dan konflik yang menjadi persyaratan satu sama lain. Jadi, kita tidak akan punya konflik kecuali ada konsensus sebelumnya. Contoh, Nyonya Prancis sangat tidak mungkin berkonflik dengan pemain catur Chili karena tidak ada kontak antara mereka. Tidak ada integrasi sebelumnya yang menyediakan basis untuk konflik. Sebaliknya, konflik dapat menimbulkan konsensus dan integrasi. Contohnya adalah aliansi antara Amerika Serikat dan Jepang yang berkembang sesudah Perang Dunia Kedua. Next. Ya. Yang kedua, kelompok konflik dan perubahan menurut Dahrendorf, konsep kepentingan tersembunyi, kepentingan nyata, kelompok semu, kelompok kepentingan, dan kelompok-kelompok konflik adalah konsep dasar untuk menerangkan konflik sosial. Aspek terakhir teori konflik Dahrendorf adalah hubungan konflik dengan perubahan. Dalam hal ini, Dahrendorf mengakui pentingnya pemikiran Lévi-Strauss yang memusatkan perhatian pada fungsi konflik dalam mempertahankan status quo. Tetapi Dahrendorf menganggap fungsi konservatif dari konflik hanyalah satu bagian realitas sosial. Konflik juga menyebabkan perubahan dan perkembangan. Selanjutnya adalah teori konflik Lévi-Strauss. Lévi-Strauss merupakan seorang sosiolog yang lahir di Berlin pada tahun 1913. Strauss dikenal dengan teori konflik pada karyanya yang berjudul The Function of Social Conflict. Perhatian Koser berkaitan dengan fungsi dan disfungsi dari konflik. Jadi konflik itu tidak hanya membawa perpecahan atau kemerosotan, namun juga membawa persatuan dan mempererat hubungan sosial. Contohnya itu pada peristiwa G30 FPKI. Pada peristiwa tersebut terjadi konsolidasi kuat antara kaum-kaum agamis seperti Muhammadiyah dan NU untuk memberantas komunis. Nah, yang kedua ada pada masa penjajahan Belanda. Terjadi konsolidasi yang kuat antara golongan Islam nasionalis dan Marxis karena mereka mempunyai musuh dan tujuan yang sama, yaitu penjajah Belanda. Namun begitu Belandanya udah nggak ada, masing-masing kelompok tersebut akan berkonflik lagi satu sama lain. Lalu ada gagasan-gagasan yang dikemukakan oleh Koser. Yang pertama, ada konflik realistis dan tidak realistis. Konflik realistis adalah konflik yang muncul karena adanya rasa kecewa yang bersifat emosional terhadap aturan-aturan, yaitu terjadi secara langsung dan konkret. Contohnya itu adalah mahasiswa yang mendemo mengenai Omnibus Law. Nah, namun seringkali terjadi yang berkonflik itu malah aparat sama dan abstrak. Yang kedua ada fungsi-fungsi konflik. Koser berpendapat bahwa konflik memiliki dimensi fungsional kelompok dalam atau in-group, atau dengan kata lain itu perasaan menjadi bagian dari kelompok akan semakin terasa ketika kelompok kita berkonflik dengan kelompok lain atau out-group. Contohnya ada A, itu seorang bobotoh atau yang suka klub sepak bola Persib. Nah, rasa menjadi bagian dari grup tersebut akan terasa ketika adanya konflik, yaitu dengan adanya pertandingan misalnya dengan Persija. Nah, itu si A itu merasa bahwa dia bagian dari in-group.
Nah, selanjutnya ada katup penyelamat atau safety value. Sebagai pihak ketiga yang berfungsi sebagai penengah atau mediator, berfungsi untuk mencegah konflik secara langsung dan meminimalisir kerugian yang akan timbul. Namun, safety value ini mempunyai kelemahan, itu seringkali dimanfaatkan sebagai pengabur konflik oleh pihak yang berkuasa. Maksudnya itu, si katup value-nya ini, katup value, yang safety value-nya ini selalu menunda-nunda atau bikin kompromi-kompromi yang gak ada ujungnya. Jadi ya masalahnya dibiarin gitu aja tanpa adanya jalan keluar. Ketiga, ada permusuhan yang terjadi pada hubungan sosial yang intim. Husserl mengatakan bahwa semakin dekat suatu hubungan, maka semakin besar rasa kasih sayang yang tertanam, sehingga semakin besar rasa penekanan ketimbang mengungkapkan permusuhan. Yang terakhir ada isu fungsionalitas politik. Husserl mengatakan bahwa yang penting dalam menentukan apakah suatu konflik fungsional atau tidak adalah tipe isu yang merupakan objek dari konflik tersebut. Konflik fungsional positif bila mana tidak mempertanyakan dasar-dasar hubungan dan fungsional negatif jika menyerang suatu nilai-nilai. Next. Ya, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Kami membuka 3 pertanyaan pertama. Izin bertanya dong. Ya, Nuno. Saya mau bertanya, mungkin tidak sih jika konflik sosial itu berdampak positif? Kalau mungkin, tolong diberikan dampak positif dari konflik sosial tersebut. Terima kasih. Ya, terima kasih Nuno. Yang selanjutnya? Izin bertanya dong. Oke, Alida. Tadi kan di PPT dijelaskan tentang kelompok semu, kelompok kepentingan, dan kelompok konflik. Nah, bisa dijelaskan nggak contohnya seperti apa dan apakah antar kelompok tersebut saling berhubungan? Terima kasih. Terima kasih Alida. Tadi siapa? Iren ya? Iya, Iren Kak. Gunanya dong di makalah kalian yang di bagian kritik terhadap strukturalisme konflik, ada kalimat Husserl juga mengemukakan bahwa ia lebih melihat teori konflik sebagai sebuah teori parsial. Boleh jelasin nggak teori parsial ini maksudnya apa? Makasih. Makasih. Ya. Ya, 3 pertanyaan terlebih dahulu ya. Ibu izin diskusi. Ya, silakan. Ibu izin menjawab pertanyaan dari Nuno. Ya, silakan. Tadi Nunonya apakah konflik mungkin atau tidak konflik menimbulkan dampak positif? Iya, seperti teori yang dikemukakan oleh Husserl, ya mengungkapkan bahwa konflik itu nggak hanya nimbulin dampak negatif, tapi dampak positif itu kayak meningkatkan rasa solidaritas dan juga identitas terhadap kelompok tersebut. Contoh dari solidaritas itu kayak misalnya pas penjajahan Belanda. Nah, rakyat Indonesia itu semuanya bersatu untuk melawan penjajah tersebut. Nah, terus kalau misalnya kalau meningkatkan identitas, contohnya yang kayak tadi dijelasin di PPT yaitu yang persib
yang si A itu si A sebagai bobotoh. Nah, dia menjadi bagian dari grup tersebut ketika adanya pertandingan atau pertandingan itu bisa disebut dengan konflik dengan misalnya kelompok bola lain seperti Persija itu. Jawab gak, Nino? Sudah cukup menjawab, Ai. Terima kasih, Ai. Ya, nanti dijelaskan lebih jelas ya. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih. Izin jawab pertanyaan dari Alida. Tadi Alida nanya contoh dari antar kelompok semu, kelompok kepentingan, dan kelompok konflik, apakah ada hubungannya? Mungkin bisa langsung ke contohnya aja kali ya. Nah, misalnya dalam pembuatan Undang-Undang Cipta Kerja atau peraturan di sebuah negara yang cakupannya besar. Nah, Undang-Undang Cipta Kerja ini kan setelah dianalisis oleh ahli hukum di bidang investasi ternyata itu tuh nggak pro ke rakyat, tapi pro ke sebuah kelompok. Jadi kita bisa anggap kelompok tersebut tuh investor, misalnya, atau swasta gitu. Nah, ini tuh dikarenakan 3 struktur yang tadi, yang kelompok semu, kelompok kepentingan, dan kelompok konflik. Untuk yang kelompok kepentingan, ini kan sifatnya nggak mau rugi gitu ya. Jadi karena pertimbangannya di ranah bisnis, dia punya power memilih memilih uang gitu buat nge-backup pemerintah di mana pemerintah ini punya responsibility, dia punya kuasa untuk membuat dan mengesahkan undang-undang yang diperlukan si kelompok kepentingan ini gitu untuk mencukupi hak dan keinginan mereka. Nah, lalu muncullah si kelompok semu. Kelompok semu itu ya si pemerintahnya ini. Kenapa semu? Karena mereka itu secara sadar nggak sadar, secara nggak langsung itu mempunyai kepentingan juga dari pembuatan RUU Cipta Kerja gitu. Jadi undang-undang yang memang sengaja dibuat untuk pro ke si pemberi backup atau kelompok kepentingan itu. Nah, itu semu karena pasti mereka itu seperti kayak ngasih defense gitu, kayak misalnya gini, itu kan hak kami selaku otoritas untuk membuat undang-undang gitu. Padahal mereka sendiri sebenarnya mempunyai kepentingan, tetapi selalu ditutup dengan tameng kalau mereka punya kuasa gitu. Nah, akhirnya timbul konflik kan karena adanya ketimbangan hak itu kan. Nah, seharusnya kan kalau peraturan itu adil kan, lebih pro ke rakyat gitu. Nah, tapi ini sebaliknya gitu. Jadi muncul kelompok konflik, yaitu kelompok yang di bawah atau dikuasai, contohnya masyarakat itu sendiri yang memang punya kepentingan juga untuk membuat perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik untuk mereka gitu. Mungkin bisa dijawab, mungkin bisa terjawab, Alida. Oke, cukup. Makasih, Ki. Oke. Masih ada? Masih, Bu, yang pertanyaan Iren.
Ayo dijawab, jangan lama-lama. Bu, mungkin untuk sekarang dari kelompok kami belum dapat jawabannya. Mungkin bisa dijawab di akhir sambil nyari jawaban. Ya, Ibu nanti bisa jawab. Oke, siap. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya lagi. Mau bertanya dong. Mau naik, Ki? Iya, boleh. Adel, tadi apa? Apa penyebab munculnya konflik sosial di masyarakat? Penyebab munculnya konflik. Oke. Terus siapa tadi? Dava ya? Ya, kan tadi kan udah dijelasin tuh ya. Ada 3 contoh tuh konflik sosial. Kalau Iya. misalnya konflik SARA itu masuknya ke bagian mana ya? Sama alasannya apa? Masih. Konflik SARA. Iya, SARA. Oke. Mana dong? Iya. Ya, Latif nanya apa? Mau nanya tentang konflik otoritas. Itu kan di makalahnya ditulis bahwa otoritas secara tersirat menyatakan superordinasi dan subordinasi. Nah, itu maksudnya apa? Dan konflik otoritas itu ini masuk ke dalam konflik apa dari yang 3 contoh konflik tadi? Makasih. Oke. Oke, 3 dulu ya. Kalau nggak bisa jawab, nanti biar Ibu jawab. Bu, izin menjawab, Bu. Saya Ya, mau silakan. menjawab pertanyaannya Dava. Ya.
menurut diskusi kelompok kami, SARA itu termasuk ke dalam konflik terbuka karena SARA itu sendiri melibatkan banyak orang, melibatkan orang dengan jumlah yang banyak dan cenderung sulit untuk diselesaikan. Lalu kenapa SARA ini nggak termasuk ke dalam konflik konflik permukaan, padahal konflik permukaan juga melibatkan banyak orang. Karena konflik permukaan itu cenderung muncul karena penyebab-penyebab yang tidak rumit. Contohnya seperti tadi yang perkelahian anak SMA. Perkelahian anak SMA itu kan timbul gara-gara mungkin lihat-lihatan atau seperti itu kan. Jadi cenderung konflik permukaan itu cenderung terjadi karena penyebab-penyebab yang remeh dan sulit dan mudah untuk diselesaikan. Sedangkan konflik SARA tersebut kan juga disebabkan oleh permasalahan yang rumit dan cenderung sulit untuk diselesaikan. Begitu, Dafa, apa terjawab? Ya, terima kasih Andi. Ya, sama-sama, Dafa. Mau izin jawab pertanyaan dari Nova Latif tadi. Apa maksud dari otoritas secara tersirat menyatakan superordinasi dan subordinasi dan konflik otoritas ini masuk ke dalam konflik apa? Jadi superordinasi itu artinya yang berkuasa gitu, jadi atasan. Nah, kalau subordinasi itu yang dikuasai atau bawahan. Jadi konflik otoritas itu termasuk konflik vertikal karena otoritas itu ada hierarki kekuasaan. Nah, kalau contohnya tadi yang kayak udah dijelasin tadi dari pertanyaan Alida tuh bisa contohnya tadi. Jadi hubungan antara otoritas sama konflik sosial menurut Dahrendorf itu tuh berada pada posisi masyarakat yang mana otoritas itu tidak terletak di dalam diri individu melainkan di dalam posisi sehingga tidak bersifat statis tapi hierarki gitu. Jadi seseorang tuh bisa aja berkuasa dan memiliki otoritas dalam lingkungan tertentu tapi dia nggak punya kuasa untuk otoritas di lingkungan lainnya. Gitu. Apa cukup menjawab? Oke, clear. Oke. Terima kasih. Saya ingin menjawab pertanyaannya Adel ya. Penyebab konflik sosial terjadi di masyarakat. Menurut kelompok kami, penyebab konflik sosial terjadi di masyarakat, penyebab konflik sosial itu terjadi di masyarakat, beberapa alasannya yaitu di masyarakat itu sendiri terdiri dari sejumlah kelompok sosial yang memiliki karakteristik yang berbeda. Nah, perbedaan itulah yang bisa menyebabkan konflik sosial. Lalu konflik sosial di masyarakat juga bisa disebabkan oleh adanya perbedaan kepentingan. Lalu penyebab konflik sosial di masyarakat juga bisa terjadi karena adanya kemiskinan. Nah, kalau ada yang ingin menambahkan penyebabnya, menurut kelompok kami hanya sekian. Apa terjawab, Adel? Iya, terjawab. Makasih. Ya. Ibu sudah terjawab kecuali pertanyaannya Iren. Oke. Mau dibuka lagi pertanyaannya, terminnya? Atau cukup? Sepertinya cukup, Bu. Oh, begitu. Oke. Jadi pembahasan pada hari ini adalah tentang konflik sosial ya, terutama dari dua tokoh yaitu Ralph Dahrendorf dan Lewis Coser ya, Lewis Coser. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pemikiran Lewis Coser ya dan Ralph Dahrendorf, menurut kalian konflik itu apa ya? Konflik itu apa konflik? Konflik itu jika ada dua atau lebih orang, Bu. Misal ada saya sama Anissa ada permusuhan. Kalau nggak ada selisih pendapat, nah itu bisa disebut dengan konflik, Bu.
Perselisihan berarti ya. Iya, Bu. Perselisihan, oke, itu satu makna ya, satu makna dari konflik. Ada lagi yang bisa menjawab apa sih? Saya, Bu. Ya. Pertentangan antar dua kelompok ya, antara dua kelompok atau lebih terkait kepentingan masing-masing gitu, Bu. Ya, pertentangan ya, pertentangan kelompok atau pertentangan antar kelompok ya, atau lebih ya, dalam berbagai soal lah kira-kira ya, pertentangan. Tadi perselisihan, terus apa lagi? Apa lagi makna konflik? Pertentangan, perselisihan, terus apa lagi? Kalau perbedaan kepentingan, Bu? Ya, perbedaan kepentingan, perbenturan kepentingan ya. Terus apa lagi? Adanya ketegangan, Bu. Persaingan, Bu. Persaingan. Tapi persaingan belum tentu konflik. Di antara kalian bisa saja bersaing ya. Misalnya persaingan supaya IP paling tinggi gitu. Tapi kan belum tentu konflik ya. Kalau persaingan ya. Tadi apa? Ketegangan ya. Ketegangan. Tapi kalau masing-masing mengendalikan diri, dia tidak konflik. Kecuali kalau ketegangan itu berbentuk, nanti ada penjelasannya tentang konflik laten dan konflik manifest ya. Pemateri tadi menjelaskan nggak tentang konflik laten dan konflik manifest? Belum ya? Nah, jadi konflik itu punya banyak makna ya. Ada pertentangan, perselisihan, mungkin perkelahian, terus apalagi perselisihan sudah ya, pertengkaran ya, perkelahian juga itu bagian dari makna konflik ya, gitu. Tetapi sosiologi itu punya makna tersendiri tentang konflik. Jadi di dalam kamus sosiologi itu dinyatakan bahwa konflik adalah the overt struggle between individuals or groups within a society or between nation states ya. Yakni pertentangan secara terbuka antara individu-individu atau kelompok-kelompok di dalam masyarakat atau antar bangsa. Seperti Palestina dan Israel misalnya. Kadang-kadang antara Indonesia dan Malaysia gitu. Tapi konfliknya di masa sekarang itu tidak terbuka. Dulu di masa Bung Karno ya, di masa Orde Lama, konflik Malaysia dan Indonesia itu sangat terbuka ya. Sampai ada slogan Ganyang Malaysia gitu ya. Sekarang ini ada pertentangan. Malaysia itu suka ngejek-ngejek Indonesia itu ya. Indon gitu ya. Itu pertentangan, itu ejekan sebenarnya gitu. Dan banyak lagi ejekan-ejekan yang lain ya. Ada konflik tetapi tidak terbuka. Nah, sementara teori konflik itu adalah any theory or collection of theorists that emphasize the role of conflict, especially between groups and classes in human societies. Ya, jadi beberapa teori atau sekumpulan teori yang menjelaskan tentang peranan konflik, terutama antara kelompok-kelompok dan kelas-kelas dalam kehidupan sosial. Ya. Konflik sosial adalah salah satu bentuk interaksi sosial antara satu pihak dengan pihak yang lain, di mana mereka saling mengancam, menekan, ya, menindas, sehingga saling menghancurkan. Perang antar negara dulu di zaman Perang Dunia Pertama maupun Dunia Kedua, ya, perang misalnya Indonesia dengan Belanda itu jelas ya konflik itu, tapi konflik antar bangsa namanya ya, konflik antar bangsa. Perebutan kekuasaan, perebutan sumber daya alam, ya kayak gitu, dan berbagai perebutan yang lainnya. Sebab konflik itu terjadi karena orang berebut, ya. Kalau di dalam keluarga, konflik itu terjadi karena misalnya berebut warisan.
Intinya apa? Berebut sumber daya alam, berebut sumber daya, gitu. Berebut warisan ya. Kayak gitu. Nah, yang harus kalian ketahui bahwa ini penting banget catat ya, bahwa teori konflik itu muncul karena kritiknya ya terhadap teori fungsionalisme struktural ya dan neofungsionalisme, di mana teori yang mereka kritik ini kok sangat menekankan konsensus ya normatif, keteraturan dan keselarasan. Teori fungsional ini kan sangat mengutamakan kedamaian, ketentraman, dan konflik itu dianggap sebagai sesuatu yang tidak baik atau disfungsional ya. Nah, menurut teori konflik bahwa di dalam masyarakat itu tidak selamanya itu orang-orang itu teratur ya. Tidak selamanya orang-orang itu semua nurut gitu ya. Semua iya, semua sepakat, tidak selamanya. Dalam masyarakat manapun pasti pernah mengalami konflik-konflik atau ketegangan-ketegangan ya. Baik karena ada dominasi ya, dominasi antara satu pihak terhadap pihak yang lain gitu. Adanya tekanan ya dari kekuasaan kepada pihak-pihak yang dikuasai. Misalnya ini misal saja. Di Senat FISIP itu pemenangnya siapa? Pemenang dalam organisasi mahasiswa. Siapa? Senat FISIP pemenangnya siapa? PMI, Bu, PMI. PMI Biru, sebagai biru ya. Ada istilah biru ya. Iya, Bu. Jadi di FISIP UIN misalnya pemenangnya adalah kelompok PMII gitu ya, kayak gitu. Nah, sementara yang non PMII seperti HMI atau IMM, dia bisa saja tidak sepakat. Jadi apapun yang diputuskan oleh oleh biru ini ya, yang hijau dan IMM apa? IMM hijau biru juga kan? Merah, Bu, merah. Bu, merah. Oh. Jadi yang apapun yang diputuskan oleh si biru ya, itu bisa ditolak oleh si hijau dan si merah gitu ya. Karena bukan berarti benar atau tidak benar. Yang penting buat mereka adalah menolak gitu. Karena mereka menolak kekuasaannya gitu ya, menolak kekuasaan. Maunya kan mereka yang berkuasa, maunya ya kayak begitu gitu. Tetapi karena memang proses politiknya sendiri yang berkuasa, si biru ya ditolak. Nah, tadi ada pertanyaan, apa itu superdinat dan subordinat? Superdinat itu ya seperti si biru itu, ya, yang berkuasa dia, gitu. Karena apa? Ya kelompok pemenang, ya. Kelompok pemenang mau apa aja yang namanya juga menang. Mau dia memutuskan kebijakan kayak apa juga, sepanjang tidak merugikan yang lain gitu ya, ya bisa. Namanya juga pemutus kebijakan. Nah, subordinat siapa? Subordinat ya kelompok yang kalah. Ya. Kelompok yang halus tunduk kepada yang menang gitu. Nah, itu yang disebut dengan superdinat dan subordinat gitu ya, kayak begitu. Nah, konflik ini muncul karena protes kritik terhadap teori fungsional yang kok mengkonstruksikan masyarakat itu seakan-akan baik-baik saja, damai-damai saja, tentram-tentram saja, dan konflik dianggap sebagai devian gitu atau dianggap sebagai penyimpangan. Tidak begitu kata si Koser ya, tidak begitu. Konflik itu juga bagian dari struktur masyarakat ya. Konflik itu bagian dari harmoni. Tetapi masyarakat kita itu terutama masyarakat timur ya, itu kan sangat mengutamakan harmoni ya. Sangat mengutamakan ketentraman gitu, seakan-akan tidak ada apa-apa gitu ya kayak gitu.
Tapi itu juga mungkin masyarakat Jawa ya, mungkin ya. Sebab kalau yang saya cermati itu kalau orang Sumatera misalnya baik Batak maupun Padang gitu, itu kalau tidak setuju ya protes aja, ngomong aja dia gitu, sambil ngomongnya itu sambil keras-keras juga tuh bisa gitu ya, terutama orang Batak misalnya. Oh, orang Jawa dianggap sebagai sesuatu yang buruk ya, dianggap sebagai sesuatu yang buruk. Nah, menurut Dahrendorf ya, masyarakat itu memiliki dua wajah, yaitu wajah konflik dan wajah konsensus atau kesepakatan-kesepakatan. Masyarakat tidak mungkin ada tanpa konflik dan konsensus. Jadi masyarakat tidak mungkin berkonflik tanpa ada konsensus sebelumnya. Biasanya orang dekat. Kalau misalnya tidak kenal ya nggak bakal konflik lah, ya. Tapi kalau biasanya dekat itu konflik. Misalnya di antara kalian ya, sebagai keluarga gitu. Dava, kamu keluarganya berapa orang, Dava? Adik kakak? Adik saya 2, Bu. Saya paling tua, Bu. Suka berselisih pendapat nggak sama adik? Suka, Bu. Suka bertentangan nggak sama adik? Suka, Bu. Tapi juga baik lagi kan? Ya, betul. Ya, jadi nah di situ tadi dilihat bisa mendekatkan hubungan antara kamu misalnya dengan adik-adikmu. Kalau selamanya misalnya harmonis terus ya, garing amat ya. Ya garing amat gitu. Sama seperti dengan itu analoginya orang seumur hidupnya senyum aja nggak pernah nangis gitu. Garing banget ya gitu. Nangis juga boleh. Laki-laki itu kalau nangis juga boleh, jangan ditahan-tahan ya. Ini mentang ya betul hidup kayak begitu ya. Ya, jadi para laki-laki kalau nangis saja nggak apa-apa gitu ya. Nangis saja supaya beban yang ada di dalam diri kita itu keluar ya, keluar dan bisa enteng. Itu ya kadang-kadang laki-laki supaya kelihatan gagah, tapi cuma kelihatan gagahnya doang. Kenyataannya tidak begitu kadang-kadang gitu para laki-laki itu ya. Itu karena apa? Karena nahan nangis, ya. Nahan nangis ditahan-tahan supaya apa? Aslinya tidak gagah, ya enggak? Aslinya kadang-kadang rapuh laki-laki gitu. Karena harus nahan supaya terlihat gagah itu. Kalau nangis, kalau menurut pendapat itu ya nangis saja. Sama dengan orang itu misalnya punya perbedaan pendapat, ditahan-tahan supaya terlihat damai, sentosa dan tentram gitu. Kayak begitu, tidak menyuarakan pendapat keberatan atau berbeda gitu. Ngomongin ya, jadinya bergosip gitu. Kayak begitu. Sebaiknya tidak begitu, sebaiknya. Kalau kita merasa berbeda pendapat terhadap suatu hal, kita sampaikan perbedaan pendapat itu. Tapi di masyarakat kita ya, misalnya kita berbeda pendapat dengan orang tua kita gitu ya. Itu tuh kalau kita menyampaikan pendapat yang berbeda seakan-akan tuh ngebantah orang tua gitu. Padahal tidak begitu. Ya. Akhirnya apa? Akhirnya menjadi banyak sekali loh anak yang tertekan oleh orang tuanya. Ya. Orang tua korban dominasi kekuasaan. Dominasi korban dari satu relasi yang tidak seimbang namanya. Korban dari relasi yang tidak seimbang atau hubungan yang tidak seimbang antara orang tua yang berkuasa dengan anak yang dikuasai. Mentang-mentang jajannya dikasih orang tua gitu ya, kayak begitu. Akhirnya orang tua kadang-kadang begitu dominan gitu. Terus kita bisa bilang, loh, emang dulu gue pengen dilahirin. Wah, itu orang tua semakin marah itu. Nggak bantah orang tua gitu-gitu ya kayak begitu. Padahal kan kalau kita berdaya ya harus menjadi tanggung jawab orang tua memang kayak gitu. Nah, itu hubungan subordinat dan subordinat ya.
Nah, menurut Louis Dahrendorf, menurut dia kritik penting terhadap teori sosiologi adalah kegagalannya menganalisa masalah konflik sosial ini. Nah, oleh karena itu Dahrendorf melahirkan teori sosiologi yang namanya teori konflik ini. Tema utama dari teori Dahrendorf ini adalah penerimaan, ya, penerimaan dan penolakannya pada teori Karl Marx, ya. Dan modifikasi, tentu saja modifikasi terhadap teori Karl Marx. Jadi Ibu pernah sampaikan kepada kalian bahwa teori sosial modern ini punya akar paradigmatiknya. Gitu. Akar paradigmatiknya itu dari teori sosial klasik yang sudah akar paradigmatiknya itu adalah teori kritis, ya. Teori kritis dari Karl Marx, ya, yang dimana dia menerima pandangan-pandangan Karl Marx tentang penerimaannya, misalnya dia menerima satu dalil Marx yang menyatakan bahwa masyarakat tuh hingga kini adalah sejarah. Itu satu dalil dari Karl Marx yang nggak bisa dibantah, ya, bahwa manusia itu dalam hidupnya adalah sejarah atau perjalanan hidupnya adalah perjalanan untuk memperbaiki kelas sosial di dalam hidupnya. Gitu. Misalnya begini, mungkin di antara orang tua kalian ada tidak sempat kuliah sebagaimana kalian kuliah. Ada yang mungkin lulusan SMA orang tua kalian. Kalau lulusan SMA posisi sosialnya misalnya mungkin hanya bisa menjadi kasir, ya, menjadi kasir Indomaret, atau mungkin juga misalnya ya mungkin menjadi guru SD misalnya kayak begitu, ya. Nah, oleh karena kegetiran orang tua kalian tidak menempuh pendidikan perguruan tinggi, maka anak-anaknya itu harus tidak seperti orang tuanya. Anak-anaknya harus seperti orang tuanya, dan karena itu harus kuliah supaya kelak mungkin anaknya bisa menjadi dosen, menjadi pengusaha, bisa menjadi YouTuber yang sukses, misalnya kayak begitu, ya. Atau apapun lah yang kehidupannya jauh lebih baik daripada orang tuanya. Nah, itulah yang oleh Karl Marx disebut sebagai sejarah masyarakat adalah sejarah perjuangan kelas. Dan ini diterima nih oleh Ralph Dahrendorf, ya. Kata Dahrendorf ini yang diterima oleh saya dari gagasan Karl Marx. Penerimaan lain gagasan Karl Marx oleh Dahrendorf adalah kapitalisme itu terjadi pemisahan yang tajam antara mereka yang menguasai alat produksi dan mereka yang mempunyai tenaga. Nah, penolakannya terhadap Karl Marx adalah tentang revolusi sosial, ya. Karl Marx kan punya ramalan bahwa akan terjadi revolusi sosial di negara-negara industri, tetapi kenyataannya tidak ada tuh kata Dahrendorf, revolusi sosial itu tidak terjadi, gitu, ya. Selain itu juga penolakannya terhadap teori perubahan sosial, ya. Nah, sementara ada yang dimodifikasi oleh Dahrendorf dari teori Marx, yaitu tentang nah, menurut Dahrendorf
Asumsi-asumsi utama teori konflik ya, teori konflik sosial adalah setiap masyarakat itu tunduk pada proses perubahan. Perubahan tuh ada di mana-mana dan konflik terdapat di mana-mana. Perubahan sosial tidak hanya berasal dari dalam masyarakat itu sendiri, tetapi juga masyarakat itu memberikan sumbangan pada disintegrasi atau perpecahan dan paksaan beberapa orang anggota kelompok terhadap anggota yang lainnya. Konflik itu tidak selalu menghasilkan revolusi dan perubahan sosial, dan perubahan sosial juga dapat terjadi tanpa adanya revolusi. Jadi perubahan sosial itu niscaya. Misalnya sekarang ini masa pandemi, ya, masa pandemi sekarang ini. Nah, Ibu ingin bertanya kepada kalian, apa sosial sebelum masa pandemi dan setelah kita alami di masa pandemi ini? Apa perubahan sosial yang terjadi? Ngobrol, Bu. Ngobrol, belajar nggak harus ketemu langsung. Oke, jadi perubahan yang terjadi adalah pemanfaatan yang optimal teknologi komunikasi ya, melalui misalnya smartphone ya, dan juga kayak begitu. Itu salah satu perubahan sosial yang terjadi. Nah, pertanyaannya, apakah perubahan sosial itu melahirkan revolusi? Tidak, gitu ya, tidak. Nah, ini yang dikritik oleh Dahrendorf terhadap Marx. Marx berpendapat bahwa seakan-akan perubahan sosial itu harus melahirkan revolusi. Kata Dahrendorf, enggak. Tidak setiap perubahan sosial itu melahirkan revolusi. Seperti yang terjadi kita sekarang ini di masa pandemi ini. Di masa pandemi ini semuanya banyak hal berubah ya, banyak hal berubah. Dalam kerja kita di rumah, mengajar kita, dunia kita sekarang itu ya rumah, ya enggak? Ruang lingkup sekarang itu kalau di ini ya, di luar negeri itu di Malaysia, di Singapura, di Hong Kong ya. PRT dari Indonesia ya, pekerja rumah tangga itu kan dari Indonesia mereka ya. Beban kerjanya sekarang lebih besar ya. Beban kerjanya PRT kita itu lebih besar. Sebab anak-anaknya belajar di rumah, orang tuanya bekerja di rumah. Biasanya dulu tuh rumah itu sepi, ya. Rumah itu sepi. Paling yang ada adalah PRT-nya gitu ya. Sekarang PRT punya beban kerja yang besar ya, yang besar, harus melayani seluruh anggota keluarga tanpa kata mereka ya, tanpa mereka memperoleh peningkatan gaji gitu. Tanpa mereka memperoleh peningkatan gaji. Ini artinya apa? Ini artinya bahwa perubahan terjadi tetapi tidak mengalami revolusi sebagaimana yang diramalkan oleh Karl Marx dan itu ditolak oleh Dahrendorf gitu ya. Nah, menurut Dahrendorf perubahan sosial itu tidak hanya terjadi di dalam masyarakat tetapi di luar, tetapi bisa ditekan oleh masyarakat. Misalnya begini, mungkin kalian mengikuti nggak kasus Taliban? Kasus Taliban sekarang berkuasa di Afghanistan. Di internal terjadi perubahan ya, ada perubahan kekuasaan ya, dari yang sebelumnya ke Taliban. Tapi Taliban memberlakukan kebijakan yang setback ya, yang backlash gitu, yang tidak sesuai dengan tuntutan hak-hak asasi manusia secara universal. Nah,
itu tuh bisa ditekan oleh dunia luar itu. Ya. Perubahan itu bisa ditekan oleh pihak luar. Gitu. Karena pihak dalam, misalnya orang-orang di dalam tidak punya kemampuan melawan penguasa setempat, tetapi si penguasa itu bisa ditekan oleh pihak luar. Gitu. Jadi artinya apa? Perubahan sosial bisa terjadi dari dalam, tetapi juga bisa ditekan oleh pihak luar, gitu ya. Nah, itu teori Dahrendorf. Nah, menurut Dahrendorf, hubungan-hubungan kekuasaan atau authority yang menyangkut bawahan dan atasan menyediakan unsur-unsur bagi kelahiran kelas. Ya. Jadi ada kelas sosial atas ya atau upper class, ada kelas sosial menengah atau middle class, ada kelas sosial bawah atau low class ya. Nah, kelas sosial bawah itu lebih banyak itu ya. Kelas sosial akar rumput itu, masyarakat akar rumput itu lebih banyak gitu ya. Middle class itu masih mending ya, masih cukup lah. Tapi kalau sudah elit itu sedikit banget ya. Kalau elit itu sedikit. Ibu ini termasuk golongan elit terpelajar ya, namanya gitu ya. Termasuk golongan elit terpelajar. Ya ketemunya itu lagi aja orangnya ya, sedikit banget. Ketemunya itu lagi gitu ya, kayak begitu. Masuk ke golongan elit lah. Nggak tahu ya, agaknya Ibu dari sejak SMP, SMA itu kan bermainnya sama elit ekonomi gitu ya, maupun elit intelektual di kelas tersebut gitu. Itu ya sedikit aja orangnya, itu aja, paling 2 atau 3 orang. Tapi kalau kelas massa gitu ya, kelas massa, kelas bawah, banyaknya itu minta ampun itu banyaknya ya kayak gitu. Dan biasanya piramidanya seperti itu. Piramidanya tuh kalau kelas elit itu semakin mengerucut gitu. Tapi kalau kelas bawah itu lebar gitu ya. Kalau kelas akar rumput itu biasanya lebih banyak ya persentasenya daripada kelas elit. Kelas elit mah sedikit sebenarnya. Tetapi jangan lupa menjadi elit itu adalah yang menggerakkan kelas bawah yang banyak itu. Ya. Jadi lapisan bawah yang massa yang banyak itu digerakkan oleh siapa? Digerakkan oleh elit. Kenapa yang menggerakkan elit? Yang punya uang golongan elit, yang punya ilmu golongan elit, ya kan? Yang punya jaringan golongan elit, gitu ya, kayak benar. Kelas bawah tuh diatur ya oleh kelas elit itu. Itu yang dikategorikan sebagai subordinat, superdinat, dan subordinat itu, gitu ya kayak. Jadi meskipun elit ini sedikit, gitu, tetapi dia yang mengguncang dunia itu, ya. Elit sedikit, tapi dia yang mengguncang dunia. Nah, menurut Dahrendorf, hubungan-hubungan kekuasaan yang menyangkut bawahan dan atasan itu menyediakan unsur-unsur bagi kelahiran kelas. Dalam setiap asosiasi atau organisasi terdapat ketegangan di antara mereka yang ikut dalam struktur kekuasaan dan yang tunduk pada struktur itu. Gitu. Tadi seperti Ibu analogikan gitu. Dalam hubungan kekuasaan itu ada yang ikut di dalam kekuasaan itu. Misalnya yang biru nih berkuasa nih, yang biru. Yang hijau ada yang ikutan nggak ke dalam kekuasaan si biru? Ada. Banyak nggak? Sedikit. Sedikit ya? Minoritas, Bu. Minoritas kan. Yang merah ikutan nggak? Ikut, tapi dikit. Dikit, iya kan. Jadi tetap tidak dominan. Yang dominan si biru ya. Tetapi yang merah dengan yang hijau ada juga yang ikut di dalam struktur kekuasaan itu. Tetapi ada yang menolak, enggak lah, saya nggak ikutan gitu. Saya nggak ikutan karena biar saya menjadi oposisi gitu, biar saya menjadi pengoreksi gitu ya, kayak begitu. Nah, kalau di dalam teori fungsionalisme
fungsi pengoreksi atau fungsi oposisi itu untuk equilibrium itu untuk keseimbangan. Jangan dilihat loh, jangan dilihat orang ya lawan musuh itu tidak bermanfaat bagi kita. Musuh itu bermanfaat banget loh buat kita itu ya. Di mana bermanfaatnya? Mereka lah yang bisa melihat kelemahan kita. Karena si musuh itu nggak mampu dia melihat kelebihan kita itu, nggak mampu, nggak kelihatan oleh matanya kelebihan kita itu, ya si musuh itu. Yang bisa kita lihat itu ada, yang bisa mereka lihat itu ya kekurangannya, ya. Yang bisa mereka lihat itu kekurangan kita. Jadi kalau kita misalnya dibenci sama seseorang, senyum aja kita ini, ya kan? Senyum aja, jangan marah kalau kita dibenci orang. Sebab yang membenci kita itu justru mereka lah yang punya kemampuan kelemahan kita. Nah, baru kita bisa perbaiki kalau kita tahu kelemahan kita. Tapi kalau orang yang mencintai kita, yang jelek juga bisa jadi bagus di mata mereka. Yang ada dibagus-bagusin terus kita ini ya. Gitu. Karena apa? Karena mereka memang bagian dari kita yang hanya punya kemampuan melihat yang baik-baik dari kita. Jadi musuh itu bermanfaat sebenarnya ya. Musuh atau yang membenci kita itu bermanfaat. Tapi kita sebaiknya jangan membenci lah kalau kita mah ya. Sebab membenci itu ini berat di badan kita ya. Kecuali sama orang yang zalim gitu ya. Yang zalim, yang yang zalim, yang jahat gitu ya, bolehlah kita. Tapi sengaja membenci misalnya karena etnis yang berbeda, seperti benci kepada etnis Cina. Kenapa dibenci orang itu? Apa salahnya, mereka kerja kerasnya luar biasa sehingga mereka menjadi sukses. Kalau kita pengen sukses juga ikutin dong kalau cara mereka bekerja supaya kita juga sukses seperti mereka. Tapi kadang-kadang pengajaran-pengajaran yang diberikan baik oleh orang tua maupun oleh masyarakat itu kita dikompor-komporin untuk membenci etnis yang lain misalnya, sehingga terjadi ketegangan antar etnis yang tadi dipertanyakan itu ya. Jadi di dalam organisasi itu terdapat ketegangan, ada yang mereka yang ikut dalam struktur kekuasaan dan yang tunduk pada struktur itu ya. Terdapat dikotomi antara mereka yang berkuasa dan yang dikuasai. Beberapa orang turut serta dalam struktur kekuasaan yang ada dalam kelompok, sedangkan yang lain tidak. Terdapat dua sistem kelas sosial, yakni mereka yang berperan serta dalam struktur kekuasaan melalui penguasaan dan mereka yang tidak berpartisipasi kekuasaan melalui penundukan. Perjuangan kelas yang dibahas Dahrendorf lebih berdasarkan kekuasaan daripada pemilikan sarana-sarana produksi. Tadi sudah disampaikan tentang tipe utama kelompok menurut Dahrendorf, yaitu kelompok semu, kelompok kepentingan, dan kelompok konflik sosial. Nah, teori konflik ini dikritik juga ya. Teori konflik ini juga dikritik dengan alasan bahwa teori ini mengabaikan ketertiban dan stabilitas, sedangkan kritik terhadap fungsionalisme itu karena mengabaikan konflik dan perubahan. Teori konflik juga dikritik karena bercorak radikal, sedangkan fungsionalisme dikritik karena bercorak konservatif. Tetapi bila dibandingkan dengan teori fungsionalisme, teori konflik ini tergolong tertinggal di dalam perkembangannya. Nah, tadi juga itu ya dari Ralph Dahrendorf ya. Gitu. Nah, sementara dari Lewis Coser itu intinya bahwa menurut Coser ya, perspektif integrasi dan perspektif konflik itu bukan merupakan skema yang saling bersaing satu sama lain. Tapi konflik dan konsensus, integrasi dan perpecahan itu merupakan teori yang
teori yang berbeda dari sistem sosial yang bisa dipahami sebenarnya, kata Koser ya. Nah, Koser melihat bahwa konflik itu punya dimensi yang positif ya menurut Koser, di mana fungsi positifnya dulu waktu era Soeharto, era Orde Baru, kami sesama aktivis itu bersatu ya, benar-benar bergandeng tangan, solid satu sama lain. Karena apa? Karena ada musuh bersama. Musuh bersamanya itu rezim militeristik yang otoritarian. Nah, setelah Soeharto tumbang, di antara kami saling terpecah. Karena apa? Karena tidak ada musuh bersama lagi, gitu ya, yang namanya rezim militeristik. Kami sesama aktivis itu saling bersih tegang satu sama lain, agak-agak kehilangan orientasi gitu ya, ini mau dikemanakan roadmap negara atau peta jalan negara ini gitu ya, kayak begitu gitu. Nah, konflik bisa positif seperti ini analoginya. Mungkin di antara kalian ada yang punya pacar ya? Ada nggak yang punya pacar? Di antara sebanyak ini 41 orang ini pastilah ada kalian di antara kalian punya pacar ya. Nah, nggak mungkin lah kalian berpacaran itu, seumur berpacaran itu kalian mesra terus. Ya. Masa seumur berpacaran mesra terus? Kalau kita mesra terus itu garing banget, bosan juga. Nah, sesekali pemanisnya itu adalah berantem, tapi bukan berantem fisik. Sesekali pemanisnya itu berselisih, ya, berbeda pendapat. Nah, kalau kalian misalnya berbeda pendapat dan satu sama lain bisa memahami pendapatnya masing-masing, itu akan timbul itu kemesraan yang kuat. Akan timbul kemesraan yang kuat dan ikatan yang sangat kuat. Ya. Nah, di situ fungsi positif dari konflik. Ya. Fungsi positif dari konflik. Atau misalnya di antara kalian, di antara kalian satu sama lain, pastilah di kelompok 41 orang ini kali ya, kalau kalian bisa masuk kelas gitu, kalian punya komplotan pasti, punya geng. Setidaknya yang Ibu duga akan terpolarisasi 4 geng. Ada Dava and his gang misalnya ya. Ada Hariri and his gang misalnya. Ada siapa lagi? Ada Najla and her gang gitu ya. Pokoknya kira-kira Ibu duga ada 4 polarisasi geng ya di antara 41 ini. Nah, geng Dava dengan geng Hariri itu berselisih pendapat tentang apalah misalnya, tentang satu hal atau beberapa hal. Bersih tegang nih antara Hariri dengan Dava nih ya. Entah soal apa, soal apalah, soal Taliban misalnya, berbeda pendapat, soal apalah gitu. Nah, bersih tegang gitu. Nah, di antara anggota his gang ini ada yang berkomplot sama Hariri, ada yang berkomplot sama Arif. Tapi setelah satu sama lain bisa memahami pendapatnya masing-masing itu, dari ketegangan-ketegangan itu justru kalian akan lebih erat. Kalian akan lebih kuat emosinya, akan lebih erat emosinya, dan nanti di masa-masa yang akan datang itu kalian adalah orang yang ngangenin. Gue dulu kangen nih sama si ini nih, bukan apa-apa, dulu tuh teman berantem gue ini gitu ya, maksudnya teman berbeda pendapat gitu, kayak begitu. Nih pengikut gue nih siapa ada sebutan gitu. Siapa misalnya Nuno di geng gue, Freti di geng gue misalnya, kayak begitu di dalam mazhab gue gitu, kayak begitu. Itu nanti ada
ada saat-saatnya kalian kangen terhadap itu semua gitu. Nah, itu akan menguatkan dan akan semakin emosi semakin terpaut. Itulah fungsi positif dari konflik, ya. Tetapi kalau konflik terus-menerus, ya kalian akan berpisah. Sebagaimana pacaran. Kalau kalian yang ada bawaannya setiap ketemu berantem terus sama pacar, waduh, berat betul itu hidup ya. Dengan putus daripada rumah tangga nanti berantem terus. Mungkin di antara kalian ada orang tua kalian yang bercerai, misalnya, mungkin ya ibu tidak tahu gitu. Itu karena karena konflik terus gitu. Satu sama lain kok tidak sejalan ya. Yang satu pengen makan di KFC, yang satu pengen di warung Sunda. Kekeh yang satu pokoknya nggak mau lah gitu ngikutin makan ke warung Sunda gitu. Kayak begitu gitu. Yang satu maunya misalnya naik motor, yang satu pengen naik angkot. Kekeh yang kayak begitu-begitu misalnya. Nah, kalau dalam banyak hal kalian berselisih pendapat gitu, itu putus sudah. Gitu ya, putus sudah gitu. Jadi kalau terus-menerus konflik, dia akan menjadi perpisahan. Kalau dalam negara, kalau terus-menerus diplomasi tidak ada sesuatu yang bisa disepakati, akhirnya perang mereka, ya kan? Perang membela misalnya membela pulau yang diperebutkan, misalnya ya. Pulau yang diperebutkan atau perbatasan apa misalnya yang diperebutkan kayak begitu gitu. Kalau antar negara, kalau antar kelompok ya mereka istilahnya kalau antar kelompok itu ya, antar kelompok itu suka nggak misalnya di antar RT ini dengan RT lainnya gitu ya, berselisih gitu ya. Tawuran, Bu. Tawuran misalnya kayak begitu, tawuran gitu. Karena nggak ada kesepakatan. Apa soal jalan raya, soal tempat sampah atau apa misalnya gitu. Selalu ada aja sumber-sumber perpecahan tersebut. Kalau dalam keluarga, sumber perpecahan itu biasanya pembagian warisan. Pembagian warisan itu adalah sumber perpecahan. Intinya sebenarnya sumber konflik itu adalah karena perebutan sumber daya, ya. Baik sumber daya kekuasaan maupun sumber daya alam. Kalau sumber daya kekuasaan itu dalam lingkup yang paling kecil di antara kalian itu adalah perebutan ketua senat itu, ya. Perebutan ketua senat itu adalah perebutan atau kompetisi sumber-sumber kekuasaan atau sumber-sumber politik antara si biru, si merah dan si hijau gitu ya. Itu berebut gitu. Si biru nanti bergiliran aja kalian tuh. Nanti kalau si biru nih lemah sumber daya manusianya, sementara si merah dan si hijau selalu menyiapkan sumber daya manusianya untuk merebut posisi senat. Mungkin hanya satu periode ini saja si biru itu akan berkuasa. Periode ke depan mungkin dikalahkan oleh si merah atau oleh si hijau gitu. Begitu saja sebenarnya kekuasaan itu. Sampai yang paling tinggi kekuasaan itu adalah kekuasaan di tingkat presiden, ya, di tingkat presiden. Sementara ini yang memenangkan sumber-sumber kekuasaan di tingkat presiden itu ya relatifly ya kelompok abangan ya. Kelompok abangan. Siapa abangan itu ya? Mulai dari Soekarno ya. Soekarno itu kan PNI ya, nasionalis. Soeharto itu militer, abangan juga ya. Yang Islam itu Habibie sama Gus Dur sebenarnya ya, yang Islam itu. Dua itu aja. Ya. Yang Islam itu ya Habibie sama Gus Dur aja. Maksudnya Islam dalam pengertian santri ya. Maksudnya kelompoknya gitu. Sementara dari Jokowi ke SBY,
ke Mega, yaitu kelompok merah, ya, kelompok merah dan biru. Yang hijau mah seperti P3 dan PKB ya kelompok kecil aja, ya. Kelompok kecil gitu ya, kayak begitu. Jadi kalian tuh juga jangan terlalu berbangga-bangga diri, ya. Kalian ini kalau di tataran nasional tuh bukan apa-apanya juga ya, kelompok kecil aja gitu. Kayak begitu ya, tapi kalian harus berlatih di dalam kepemimpinan dengan bekal ilmu sosiologi, karena dengan sosiologi kalian bisa memetakan masyarakat, ya. Bisa memetakan kelompok-kelompok sosial, dan kalian ada di mana di dalam kelompok sosial tersebut. Nih ya, kadang-kadang si biru, si merah, dan si hijau itu kalau di tingkat nasional itu bersatu mereka, ya. Bersatu melawan siapa? Melawan si merah abangan maksudnya. Ya kan, melawan si merah mereka bersatu gitu. Yang kelompok hijau, kelompok biru itu bersatu kadang-kadang, bergandeng tangan mereka. Karena apa? Karena ada musuh bersama. Tapi sudah giliran masuk lagi ke kampus UIN, berantem lagi, ya kan? Berantem lagi, memperebutkan posisi rektor lah, memperebutkan posisi dekan lah, memperebutkan posisi senat lah, gitu ya, kayak begitu. Nanti dekan, siapa nih dekannya? Biru, hijau, apa merah nih, gitu kan, kayak begitu gitu. Gitu, posisi rektor, siapa nih rektor nih? Biru, hijau, atau merah nih? Coba kalian sebagai sosiolog, sebagai calon-calon sosiolog, kalau kalian harus bisa memetakan itu tuh, ya. Harus bisa memetakan kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat. Tapi dalam pengalaman hidup Ibu, kalau sudah di tingkat nasional, biru, hijau, dan merah bersatu kami, ya kan? Bersatu kami gitu melawan kelompok yang merah itu, gitu ya, kayak gitu. Maksudnya merah abangan, bukan merah IMM ya. Begitu tentang teori konflik sosial. Sampai di sini ada pertanyaan? Tadi apa ya pertanyaan kalian ya? Pertanyaan kalian tuh teori parsial, Bu. Teori parsial. Yang belum kejawab pertanyaan Iren, Kak. Apa pertanyaannya? Apa, Ai? Tadi, Ai. Kan tadi Iren nanya teori parsial menurut Lewis Kusser. Bentar, Bu. Lupa. Apa? Kan di makalah Kusser mengatakan bahwa dia lebih menganggap teori konflik sebagai teori parsial daripada pendekatan yang dapat menjelaskan seluruh realitas sosial. Jadi teori parsial itu apa? Teori parsial itu adalah bagian. Parsial itu adalah separuh, ya, bagian. Jadi gini kira-kira itu. Kan kritik dia terhadap teori fungsionalisme itu, dia bilang seakan-akan teori fungsionalisme ini sudah bisa menyelesaikan segalanya. Sudah bisa memberikan solusi untuk segalanya gitu ya, kayak begitu. Kata Lewis Kusser enggak begitu. Dia adalah bagian atau parsial kalau dalam makalah yang dibuat sama pemateri. Keteraturan itu adalah bagian dari penjelasan terhadap masyarakat atau sistem sosial. Sama dengan konflik itu adalah bagian. Teori konflik sosial itu juga adalah bagian. Istilahnya mungkin parsial di situ ya. Bagian dari bagaimana kita menjelaskan struktur atau sistem masyarakat. Antara konflik sosial dengan fungsionalisme atau keteraturan itu bukan sesuatu yang terpisah. Satu sama lain dia bisa saling melengkapi gitu
Satu sama lain dia bisa saling melengkapi. Antara sedih dengan bahagia itu dia saling melengkapi. Masa orang bahagia terus ya? Ada nggak di antara kalian yang bahagia terus, ada nggak? Belum Bu, tapi maunya gitu. Tapi maunya bahagia terus bisa nggak Bu? Ya bisa aja, tapi kebahagiaan itu juga bisa, kebahagiaan itu proses untuk menuju bahagia itu harus dilalui dengan kesedihan, ya kan? Misalnya begini ya, misalnya kalian mau IP bagus, sebut saja IP-nya 3,5 lebih. Nah, IP dengan nilai nilai seperti itu harus dilalui dengan air mata darah tuh, ya. Kerja keras luar biasa untuk bisa mencapai itu. Artinya apa? Kesedihan dulu, maksudnya apa ya, bukan kesedihan ya, kerja keras. Mungkin kalian nggak tidurnya sedikit misalnya kayak begitu. Jadi kebahagiaan itu bisa diperoleh melalui kesedihan kadang-kadang ya. Sama misalnya beginilah, di dalam perjalanan hidup ini kata Al-Ghazali ya, kata Al-Ghazali. Seorang hujatul Islam, dia bilang begini, manusia itu dalam hidup, kalau lihat tanjakan kita ketika kita berjalan, kita berjalan pada tanjakan yang tinggi, ya tentu kita bersusah payah tuh, ya kan? Bersusah payah, kita nanjak naik gitu ya kayak gitu. Nah, terus kita berjalan, ada turunan tuh. Ada turunan kita ketika berjalan. Nah, kita bahagia dengan turunan itu. Jadi antara bahagia dengan sedih itu satu keping mata uang yang nggak bisa dipisah. Nah, itu kata Ibu tadi. Kalau kalian sedih, rasakan aja kesedihan itu, ya. Nggak usah di-denial, nggak usah ditolak-tolak. Ya, sesekali misalnya kesedihan itu dengan mendengar musik K-pop misalnya kayak begitu ya, gitu. Ya nggak apa-apa gitu ya kayak begitu. Tetapi kesedihan dan kebahagiaan itu dua hal yang pasti akan kita rasakan. Sama dengan konflik dan konsensus. Konflik dan konsensus itu kata Lewis Kosser itu dua hal yang satu sama lain dia saling melengkapi, gitu ya. Parsial tadi itu, satu sama lain adalah parsial yang kalau disatukan dia bisa menjadi satu sama lain saling melengkapi. Gitu ya. Jadi tadi pertanyaan apakah mungkin konflik bisa bersifat positif, tadi Ibu sudah sampaikan ya. Apa itu subordinat dan subordinat itu juga sudah Ibu sampaikan ya. Terus konflik SARA itu masuk ke kategori apa? Sebenarnya Lewis Kosser maupun Dahrendorf tidak menjelaskan ya, tidak ada penjelasan tentang konflik SARA itu masuk kategori mana gitu. Tetapi konflik SARA itu di dalam berbagai penjelasan sosiologis adalah konflik yang timbul karena perbedaan-perbedaan ras ya gitu. Misalnya ras Papua gitu ya, ras hitam, ras Papua dengan ras non Papua saling bertikai, mungkin saja terjadi. Ras etnis Tionghoa dengan etnis Melayu gitu berkonflik karena mungkin ekonomi orang Cina itu lebih dominan daripada orang Melayu, sangat terjadi. Itu seperti di Malaysia dan di negara kita juga begitu gitu ya. Hembusan orang pribumi di masa pemilihan gubernur Anies dan Ahok itu kan soal etnis ya, soal hembusan etnis ditiup-tiupkan gitu. Sudah tahu dua orang itu bukan etnis Betawi. Etnis Betawi cuma penonton doang. Yang satu etnis Arab, yang satu etnis Tionghoa. Kalau etnis Betawi yang punya rumah itu mah nggak ada, diam aja mereka mah. Sebab apa? Sebab nggak punya uang, nggak punya sumber daya, ya, gitu. Terombang-ambing aja nggak keru-keruan gitu. Terus mereka dibuat
konflik si etnis Betawi ini diadu-adukan gitu dengan etnis isu pribumi dan isu etnis Cina. Padahal antara Ahok dengan Anies juga dua-duanya bukan orang Betawi, yang satu etnis Arab yang jauh dari sana, yang satu etnis Tionghoa. Orang kita melongo-melongo diadu-aduin emang ya gitu. Ya itulah akibat dari kebodohan. Ya begitu ya. Jadi mungkin pertanyaan-pertanyaannya sudah terjawab dan penjelasan tentang teori konflik sosial kayaknya sudah cukup ya, terpaparkan dengan detail. Nah, Ibu pengen kalian mereview apa yang sudah kita bahas pada hari ini ya. Ada yang mau review? Mau coba, Bu? Ya, silakan. Siapa? Iklima. Iklima, oke. Iklima, silakan. Arti konflik menurut sosiologi adalah pertentangan terbuka yang terjadi antara individu dan kelompok dan kelompok, dan bangsa. Terus teori konflik adalah beberapa teori yang menjelaskan peranan konflik antara peran dan kelas sosial. Biasanya konflik terjadi karena perebutan sumber daya, baik itu kekuasaan maupun sumber daya alam. Teori konflik muncul karena adanya kritik terhadap teori fungsional dan neo-fungsional yang menganggap bahwa semua manusia itu harus hidup rukun dan harmonis. Padahal tidak selamanya manusia itu hidup secara rukun dan harmonis. Selanjutnya teori konflik sosial menurut Ralph Dahrendorf. Dahrendorf menyatakan bahwa masyarakat mempunyai dua wajah, yaitu konflik dan konsensus atau kepentingan-kepentingan. Terus selanjutnya Dahrendorf juga menyatakan bahwa adanya subordinat dan subordinat. Subordinat itu adalah orang-orang yang berkuasa dan subordinat adalah orang-orang yang harus tunduk terhadap otoritas. Biasanya orang yang berkonflik itu adalah orang yang memiliki interaksi yang dekat. Jarang sekali orang yang interaksinya tidak intim itu berkonflik. Lalu paradigma yang dipakai oleh Dahrendorf adalah penerimaan dan penolakan serta modifikasi terhadap teori Karl Marx. Dia mengatakan bahwa manusia itu teori Karl Marx. Penerimaan yang pertama itu adalah Karl Marx yang mengatakan bahwa manusia itu selama perjalanan hidupnya adalah untuk memperbaiki kelas sosial. Selanjutnya, penerimaan yang diterima oleh Dahrendorf adalah adanya perbedaan antara kelas pemilik dan yang bekerja di selanjutnya ada penolakan, yaitu penolakannya ada revolusi sosial dan teori perubahan sosial yang dimodif sama Ralph Dahrendorf itu hubungan kekuasaan. Segitu dari saya. Ada yang mau menambahkan, melengkapi? Ada yang melengkapi Iklima? Irenka, kamu mau melengkapi, Irenka? Boleh, Bu. Ya. Dari awal atau gimana, Bu? Ya, nggak apa-apa. Oke. Konflik punya banyak makna. Ada pertentangan, perselisihan, perkelahian, dan pertengkaran. Tetapi makna konflik menurut sosio adalah pertentangan secara terbuka antara individu, kelompok di masyarakat, dan antar bangsa. Tetapi sekarang konfliknya tidak terbuka, itu konfliknya tertutup. Teori konflik adalah beberapa teori atau sekumpulan teori yang menjelaskan peranan konflik, terutama kelas-kelas dalam kehidupan sosial. Biasanya dalam menjelaskan teori konflik ini adanya perebutan sumber daya. Kalau dalam keluarga biasanya ada konflik untuk perebutan warisan.
Teori konflik muncul karena kritik terhadap teori struktur fungsional dan neofungsionalisme, karena dua teori tersebut menekankan konsensus atau kedamaian yang menganggap konflik dianggap disfungsional atau devian, seakan-akan masyarakat selalu damai. Menurut teori konflik dalam masyarakat tidak selalu adanya konsensus, pasti ada ketegangan-ketegangan, seperti adanya tekanan dan dominasi. Seperti dominasi PMI divisi, bisa saja segala keputusannya ditolak oleh HMI dan IMM karena perbedaan pandangan politik. Dalam teori konflik juga ada istilah superdinat yang artinya yang berkuasa, kelompok pemenang, dan subordinat yaitu kelompok yang harus tunduk kepada kelompok yang menang. Konflik juga menjadi bagian dari struktur masyarakat. Kalau dalam masyarakat timur mengutamakan ketentraman, terutama orang Jawa yang menganggap konflik sebagai hal yang tidak baik. Menurut Dahrendorf, masyarakat ada dua wajah, yaitu konflik dan konsensus. Masyarakat tidak mungkin berkonflik kalau tidak ada konsensus. Konflik itu bisa positif, bisa mendekatkan hubungan, tetapi terutama perbedaan pendapat antara anak dan orang tua bisa dianggap menjadi sebuah penyimpangan karena anak dianggap durhaka. Kritik penting terhadap teori sosial itu paradigma utama dari teori Dahrendorf, yaitu penerimaan pada teori Karl Marx. Akar paradigmatik sosiolog menurut memusat pada teori sosial klasik. Dahrendorf paradigmatiknya berpusat pada Marx. Pada teori Dahrendorf memodifikasi mengenai teori Karl Marx. Dia menerima pandangan-pandangan Karl Marx yang menyatakan bahwa masyarakat merupakan perjalanan untuk memperbaiki kelas sosial. Misal orang tua tidak sempat kuliah, ia hanya bisa menjadi kasir, guru SD atau guru SD. Oleh karena adanya kegetiran orang tua yang tidak menempuh pendidikan di perguruan tinggi, anak-anaknya diharapkan harus tidak seperti orang tuanya, supaya bisa menjadi dosen, pengusaha, YouTuber, dan lain-lain. Itulah menurut Karl Marx adalah sejarah perjuangan kelas. Penerimaan lain oleh Dahrendorf adalah kapitalisme yang menjadi pemisahan yang handal bagi mereka yang memiliki alat produksi dan menjadi tenaga. Selanjutnya menurut Lewis Kosser, perspektif integrasi dan perpecahan merupakan teori yang berbeda dari sistem sosial yang bisa dipahami. Kosser melihat bahwa konflik itu punya dimensi positif. Misal dulu di era Soeharto, aktivis solid karena ada musuh bersama, yaitu rezim otoritarian. Tetapi setelah rezim runtuh, aktivitas tersebut tidak jalan sehingga adanya ketegangan. Hal ini bisa terjadi dalam konteks pacaran. Konflik dan hubungan juga bisa meningkatkan kemesraan, itulah yang menjadi dampak positif konflik. Tetapi kalau konflik terjadi terus-menerus, bisa terjadi perpisahan. Dalam konteks negara, jika konflik terus terjadi, akan terjadi perang. Kalau terjadi antar kelompok, biasanya akan terjadi perselisihan. Intinya penyebab terjadinya konflik adalah perebutan sumber daya seperti kekuasaan. Lalu adanya yang teori parsial atau teori parsial atau bagian. Teori fungsionalisme seakan-akan bisa menyelesaikan segala atau menyelesaikan segalanya. Dia adalah bagian atau parsial dari struktur masyarakat. Maka keteraturan adalah bagian dari sistem sosial. Sama seperti konflik adalah bagian dari sistem sosial atau struktur sosial. Antara konflik sosial dengan keteraturan bukanlah suatu hal yang terpisah, tetapi satu sama lain yang saling melengkapi. Udah, Bu. Oke, Irenka, satu review yang sangat baik ya. Ibu sedikit menambahkan bahwa di dalam konflik itu ada konflik laten, ya, ada konflik manifest, ya. Atau ada konflik manifest, ada konflik laten. Konflik manifest adalah konflik yang terlihat, ya.
konflik yang terlihat. Misalnya di kelas kalian itu sebenarnya ada konflik ya antara si biru dengan si hijau dan si merah nih sebenarnya gitu. Tapi tidak terlihat konfliknya. Maka itu disebut dengan konflik laten. Tetapi kalau pertentangannya terlihat, misalnya pemilihan ketua kelas, kata si biru pemilihan ketua kelas nih harus kelompok biru nih, gitu kan kayak begitu. Itu terbuka tuh, gitu. Itu konflik manifest. Jadi kalau konflik manifest itu adalah konflik yang nampak, ya, yang terlihat, gitu. Kalau konflik yang tidak terlihat adalah konflik laten, ya. Misalnya kalau di tingkat kenegaraan ada 212 dulu tuh 212 ya, kelompok 212 ya, demo ya, demo apa yang 212 itu ya Bu, reunian Bu, Bela reunian. Islam Bu. bukan, yang demonya bukan reuninya, bukan yang demo Aksi Yang- bela Islam. ya, aksi bela Islam misalnya, aksi bela Islam itu jelas itu konflik terbuka antara kelompok 212 dengan kelompok pendukung Jokowi misalnya, itu konflik, namanya konflik manifest ya. Tapi sekarang sebenarnya terdapat konflik juga sebenarnya gitu. Mereka sekarang tetap membangun kekuatan tetapi tidak terlihat. Nah, itu konflik laten namanya ya. Jadi kalau kita bicara konflik, maka jangan dilupakan itu satu konsep yang namanya konsep konflik manifest dan konflik laten. Yang manifest adalah konflik yang terbuka, yang terlihat, semua orang tahu dia sedang berkonflik gitu, sedang berbeda pandangan ya gitu. Dan konflik manifest, konflik laten itu hanya orang-orang tertentu yang tahu bahwa dia sedang berkonflik, gitu. Karena konfliknya ditutupi, tertutup konfliknya, gitu ya kan. Di masyarakat kita itu juga begitu, di keluarga kita juga ada begitu, ada konflik laten dan ada konflik manifest dan ada konflik laten. Begitu ya tentang teori konflik sosial. Menarik nggak kira-kira menurut kalian? Menarik Bu. Menarik ya, menarik banget. Sebenarnya sosiologi ini menarik banget. Menarik banget mempelajari diri kita ya dan keluarga kita ya, keluarga besar kita gitu, karena keluarga itu adalah unit terkecil dari society ya. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat. Mempelajari masyarakat terdekat kita ya maupun masyarakat terjauh ya. Masyarakat terdekat kita itu adalah skupnya mikro, skala lokal gitu ya. Tapi terjauh itu ya antar bangsa, antar bangsa gitu. Itu masyarakat yang terjauh. Itu semua cakupan sosiologi, semua cakupan sosiologi. Jadi kalau belajar sosiologi tidak pintar dan tidak wawasannya luas, Ibu mah malu ngaku kalian sebagai mahasiswa. Sebab kalau belajar sosiologi itu cakupannya memang dari skup yang mikro ya sampai skup yang jauh ya, sampai planet bumi ini ya. Masyarakat di bawah yang tinggal di planet bumi ini. Sampai misalnya kalian punya kemampuan menjelaskan tentang Palestina dan Israel gitu ya. Kalian bisa menjelaskan tentang fenomena kekuasaan Taliban di Afghanistan gitu ya, kayak gitu. Keren banget tuh kalau mahasiswa Ibu bisa seperti itu ya. Terus nanti Ibu ngelihat kalian di TV gitu sebagai pengamat sosial yang menjelaskan tentang fenomena-fenomena makro maupun mikro ya, keren banget. Nah, salah satu yang dipelajari itu kuncinya salah satunya itu teori konflik ini ya. Teori konflik ini. Ya tentu saja kalian tidak harus puas ya dengan pembahasan yang hanya diperoleh 1 jam atau 2 jam ini gitu. Kalian harus mendalami dengan buku-buku yang kompleks
komprehensif ya menjelaskan tentang teori konflik sosial ini. Begitu ya, Bu kira pembahasannya sudah cukup jelas dan Ibu punya keyakinan kalian juga sudah memahami dengan sangat baik ya, kecuali kalau mengikuti kuliahnya sambil tiduran gitu ya, sambil ngantuk-ngantuk merem-merem ya pasti lewat